Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Erneka Saputra dengan NIM C1D1230055 dari Prodi Bisnis Digital. Yakni di sini ada tugas dari Pak Bambang mengenai 5 kebocoran data yang ada di Indonesia dan luar negeri. Baiklah, untuk yang pertama saya ambil dari Indonesia, yakni kebocoran Tokopedia, yakni tepatnya di tahun 2020. Pada tahun 2020, lebih dari 91 juta akun pengguna Tokopedia mengalami kebocoran data yang mencakup email, username, tanggal lahir, dan password. Insiden ini mengguncang kepercayaan publik terhadap e-commerce lokal. Secara hukum, kejadian ini termasuk pelanggaran terhadap UU ITE dan berpotensi melanggar UU Perlindungan Data Pribadi. Di sisi sosial, banyak pengguna merasa tidak aman dan khawatir datanya digunakan untuk penipuan. Untuk mencegah insiden serupa, perusahaan disarankan untuk melakukan audit keamanan berkala serta meningkatkan edukasi pengguna mengenai manajemen password yang aman. Lalu yang kedua yakni kebocoran data IndiHome yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021. Kebocoran data pengguna IndiHome pada tahun 2021 mengekspos informasi sensitif seperti nama, nik, lokasi, hingga histori pencarian internet. Kasus ini menjadi bukti lemahnya perlindungan metadata pengguna oleh penyedia layanan digital. Dari sisi hukum, ini berpotensi melanggar UU PDP karena menyangkut informasi yang sangat pribadi. Secara sosial, pengguna merasa diawasi dan kehilangan rasa aman saat menjelajah internet. Solusi yang disarankan adalah penerapan perlindungan ekstra terhadap metadata dan transparansi kebijakan privasi dari penyedia layanan. Lalu yang ketiga yakni Facebook dan Cambridge Analytica, yakni Global 2018. Skandal Facebook dan Cambridge Analytica pada 2018 menunjukkan bagaimana data pribadi dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik. Data dari sekitar 87 juta pengguna dimanfaatkan untuk mempengaruhi opini publik dalam pemilu Amerika Serikat dan referendum Brexit. Kasus ini melanggar peraturan perlindungan data di bawah GDPR dan menimbulkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap media sosial. Dampak sosialnya adalah polarisasi masyarakat dan meningkatnya kecurigaan terhadap algoritma media. Rekomendasi utama adalah meningkatkan transparansi algoritma serta membatasi penggunaan data untuk kepentingan politik. Lalu yang selanjutnya yakni kebocoran sistem Aadhaar di India pada tahun 2018. Sistem Identitas Nasional India atau Aadhaar mengalami kebocoran besar pada 2018 di mana data biometrik seperti sidik jari dan retina dijual secara ilegal. Hal ini mengancam hak privasi lebih dari 1 miliar warga India, khususnya kelompok rentan yang menjadi sasaran penipuan berbasis identitas. Kebocoran ini melanggar regulasi privasi India dan menunjukkan lemahnya sistem pengawasan negara. Untuk mencegah hal serupa, disarankan agar data biometrik dienskripsi kuat dan akses institusional terhadapnya dibatasi secara ketat. Lalu yang terakhir yakni kebocoran rekam medis HIPAA di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, pelanggaran terhadap regulasi HIPAA terus terjadi. Dengan rumah sakit dan perusahaan asuransi sebagai pelaku utama kebocoran data medis, informasi diagnosis, hasil tes, dan riwayat pengobatan bocor ke publik, mengakibatkan pasien mengalami stigma sosial dan kehilangan kepercayaan pada sistem kesehatan. Kebocoran ini jelas melanggar hukum dan menyentuh aspek kemanusiaan yang dalam. Privasi kesehatan sebagai hak dasar. Pencegahan terbaik adalah pengawasan ketat terhadap sistem informasi rumah sakit serta pelatihan etika dan keamanan data bagi tenaga kesehatan. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai 5 kebocoran data yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.